Halo, selamat datang lagi di Beteners. Pada video kali ini kita akan full pembahasan tentang FR SKB tahun 2019-2020 SKB Kesehatan Umum, khususnya untuk FR hari keempat, hari kelima, dan hari keenam yang jatuh pada tanggal 4, 5, dan 6 September 2020. Catatan, next video kita akan berfokus pada SKB keperawatan. Karena apa? Karena menurut saya untuk pembahasan FR SKB Kesehatan Umum sudah cukup. Mulai dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari keenam, saya rasa sudah banyak yang membahasnya. Jadi untuk itu, untuk pembahasan video yang akan datang, kita akan fokus untuk FR terkait perawat saja. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru bergabung atau ketemu channel saya pada video kali ini, teman-teman bisa dulu untuk menekan tombol subscribe dan juga like di video ini. Dan juga teman-teman bisa lihat pada kolom deskripsi, saya sudah meletakkan link untuk FR hari pertama, hari kedua, dan hari yang ketiga, dan juga materi-materi lainnya yang berhubungan dengan video ini. Seperti biasa, sebelum video ini dilanjut, saya ingin mengatakan bahwa informasi ini berasal dari grup yang ada di Telegram. Jadi, saya bukan pemilik informasi ini. Di sini saya hanya mencoba membagikan dengan teman-teman yang akan ikut SKB 2020. Jika ada misinformasi, di sini teman-teman bisa bantu saya dengan komen yang positif dengan jawaban yang benar. Terima kasih. Kita langsung masuk saja tentang FR SKB Kesehatan Umum pada harinya yang keempat, kelima, dan yang keenam. Yang pertama, visi dan misi Kemenkes wajib. Ya, kita tahu bersama bahwa visi dan misi Kemenkes ini selalu hadir mulai dari FR hari pertama, hari kedua, sampai hari yang keenam. Itu sudah menjadi hal wajib dan teman-teman harus hafal. Kemudian yang berikut, untuk FR yang pertama yaitu adalah PT Askes jadi apa, kemudian PT Jam Sostek juga berubah menjadi apa. Yang kedua, ada soal tentang kepanjangan dari BPJS, JKN, dan SCSN. Yang ketiga, tujuan daripada STGS poin 1, poin 2, poin 5, dan poin 6 beserta dengan pembahasan aspek fundamentalnya. Kemudian yang keempat, ada soal tentang Undang-Undang Kesehatan pasal 10, 24, 57, 59, 60, 62, dan 67. Nanti kita akan bahas satu-satu pasal-pasalnya terkait apa saja. Kemudian ada soal tentang tema HKN tahun 2012, tapi saya akan memberikan kepada teman-teman tema HKN mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Kemudian ada soal juga tentang tema Hari Cuci Tangan. Untuk itu saya akan memberikan pembahasan kepada teman-teman mengenai tema Hari Cuci Tangan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 plus dengan langkah cuci tangan yang diterbitkan oleh Kemenkes berdasarkan informasi dari WHO. Kemudian PHBS di tatanan sekolah. Yang kedelapan, imunisasi yang diulang pada anak SD. Yang kesembilan, suntik DPT di mana dan dosisnya. Dan yang ke-10 yaitu subsistem SKN. Jadi ini adalah FRS hari keempat, hari kelima, dan hari keenam yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum video ini lanjut, saya ingin memperkenalkan paket materi SKB dari Beteners. Jadi buat teman-teman yang ingin paket materi, di sini saya sudah siapkan dua jenis paket materi untuk teman-teman. Yang pertama, ada paket materi SKB Kesehatan Umum. Jadi dengan hanya 45.000 saja, teman-teman sudah mendapatkan materi SKB Kesehatan Umum. Untuk rincian materi apa saja, nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi di bawah. Kemudian paket yang kedua, ada paket materi SKB Perawat, termasuk materi Kesehatan Umum, materi Perawat, pembahasan lengkap FR 2018, dan 4 link tryout online. Nah, terkait untuk 4 link tryout online ini, teman-teman bisa akses kapan saja, berulang juga boleh. Kemudian per TO-nya ada 100 soal, di mix antara kesehatan umum dan perawat, totalnya ada 400 soal latihan. Jadi, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan materi SKB kesehatan khusus perawat, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi bawah juga. Dengan harga normal yaitu 150.000, kini diturunkan menjadi 95. Ya, kita langsung saja pada pembahasan yang pertama mengenai visi misi Kemenkes dalam kurung wajib harus teman-teman ketahui. Yang pertama, visi Kemenkes terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Kemudian visi tersebut diwujudkan dengan 7 misi pembangunan, yaitu misi yang pertama, terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Misi yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Yang ketiga,
mewujudkan politik luar negeri bebas aktif serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Yang keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera. Yang kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing asing. Yang keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maritim, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional. Serta yang ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk itu kita masuk pada FR yang pertama, yaitu PT Askes jadi apa dan juga PT Jam Sostek. Pembahasan transformasi Askes dan Jam Sostek. Dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS pada tanggal 25 November 2011, maka PT Askes Persero dan PT Persero Jam Sostek ditransformasi menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Undang-Undang BPJS menentukan bahwa PT Askes Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi pada saat mulai beroperasinya BPJS Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan PT Jam Sostek Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi pada saat berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan pada tanggal 1 Januari 2014 juga. Jadi kesimpulannya, PT Askes Persero berubah menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jam Sostek Persero dirubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sudah jelas ya. Untuk pembahasan yang lebih jelas lagi tentang hal ini, teman-teman bisa nonton video saya dengan judul FR Materi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional SKB Kesehatan Umum tahun 2019-2020. Linknya saya ada taruh di deskripsi. Ya, kita masuk pada FR yang kedua, yaitu kepanjangan dari BPJS, JKN, dan SJSN. BPJS adalah singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedua, JKN adalah singkatan dari Jaminan Kesehatan Nasional. Yang ketiga, SJSN adalah singkatan dari Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sudah jelas ya? Untuk lebih mengingatkan kita lagi, saya sudah tempatkan juga undang-undang terkait dengan, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 mengenai Jaminan Kesehatan Nasional. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian lanjut, FR yang ketiga yaitu SDGs 1256 dan aspek fundamentalnya. Pembahasan terkait SDGs, kita harus tahu dulu 17 tujuan daripada SDGs. Setidaknya teman-teman harus tahu itu tujuan yang nomor 1 sampai pada tujuan yang ke-6, karena itu sering keluar pada setiap kali FR dari ujian SKB tahun 2020 ini. Tujuan yang pertama yaitu kemiskinan, tujuan yang kedua kelaparan, tujuan yang ketiga kesehatan, tujuan yang keempat pendidikan, tujuan yang kelima kesetaraan gender, tujuan yang keenam air bersih, tujuan ketujuh energi, tujuan kedelapan pekerjaan, tujuan ke-9 infrastruktur, tujuan 10 ketimpangan, tujuan 11 kota, tujuan 12 konsumsi dan produksi, tujuan 13 perubahan iklim, tujuan 14 laut, tujuan 15 darat, tujuan 16 perdamaian, dan tujuan yang ke-17 yaitu kemitraan. Jadi teman-teman harus tahu dulu tentang 17 tujuan dari SDGs. Langkah selanjutnya adalah teman-teman harus tahu SDGs di bidang kesehatan itu apa saja. Dari beberapa referensi, ada referensi yang mengatakan bahwa SDGs di bidang kesehatan itu adalah pada tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, dan tujuan 5 dan tujuan 6. Tapi apabila jika teman-teman memiliki jawaban yang lain, teman-teman juga bisa bantu saya untuk tulis informasi yang benar di kolom komentar. Yang terakhir yaitu teman-teman harus tahu tentang aspek fundamental dari SDGs. Kita tahu bersama bahwa aspek fundamental dari SDGs ini tercakup dalam 5P. Yang pertama, People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership. Jadi itu adalah 5P dari SDGs yang teman-teman harus ketahui. Selain teman-teman mengetahui tentang 5P daripada SDGs ini, teman-teman juga harus tahu tujuan-tujuan apa saja yang ada di dalam konsep 5P ini. Yang pertama contohnya seperti People, terdiri dari tujuan 1, 2, 3, 4, dan yang kelima. Kemudian Planet, terdiri dari tujuan 6, 12, 13, 14, 15. Kemudian Prosperity atau kemakmuran, terdiri dari tujuan 7, 8, 9, 10, dan 11. Kemudian ada aspek Peace atau kedamaian, di dalamnya ada tujuan 16, dan Partnership ada tujuan yang ke-17. Saya harap teman-teman harus tahu tentang hal ini. Kita masuk lagi pada FR yang selanjutnya, yaitu FR yang keempat tentang Undang-Undang Kesehatan Pasal 20, 24, 57, 59, 60, 62, dan 67. Di sini kita akan membahas satu persatu pasalnya sesuai dengan FR yang keluar. Kita tahu bersama bahwa Undang-Undang Kesehatan itu ada pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kita langsung masuk saja pada pembahasan. Pembahasan yang pertama,
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasalnya yang ke-10, yakni setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial. Kemudian, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasalnya yang ke-24. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan pasal 24, kita alangkah baiknya tahu dulu tentang pasalnya yang ke-23. Pasal 23 daripada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ayat yang pertama. Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ayat yang kedua. Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Ayat yang ketiga, dalam menjalankan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Ayat yang keempat, selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Sudah jelas. Yang kelima, ketentuan mengenai perizinan sebagai dimaksud pada ayat 3 diatur dalam Peraturan Menteri. Kita lanjut pada pasal yang ke-24. Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ayat yang kedua, ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur oleh organisasi profesi. Ayatnya yang ketiga, ketentuan mengenai hak penggunaan pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri. Jadi sudah jelas ya terkait pasal 10 dan pasal 24 itu berbicara tentang apa saja. Lanjut, kita masuk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasalnya yang ke-57. Ayat yang pertama, setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Sudah jelas. Yang kedua, ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi pribadi sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku dalam hal ini. Yang pertama, perintah undang-undang. Yang kedua, perintah pengadilan. Yang ketiga, izin yang bersangkutan. Yang keempat, kepentingan masyarakat. Dan yang kelima, kepentingan orang tersebut. Jadi sudah jelas ya, pasal 57 berbicara tentang apa. Lanjut, pasal yang ke-59, ayat yang pertama. Berdasarkan cara pengobatannya, pelayanan kesehatan tradisional terbagi menjadi dua. Yang pertama, pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan keterampilan, dan yang kedua, pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ramuan. Ayat yang kedua, pelayanan kesehatan tradisional sebagai dimaksud pada ayat 1 dibina dan diawasi oleh pemerintah agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanan serta tidak bertentangan dengan norma agama. Ayat yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan jenis pelayanan kesehatan tradisional sebagai dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri. Sudah jelas ya untuk pasal 59. Lanjut, pasalnya yang ke-60. Setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi harus mendapatkan izin dari lembaga kesehatan yang berwenang. Ayat yang kedua, penggunaan alat dan teknologi sebagai dimaksud pada ayat 1 harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Sudah jelas, kita lanjut pada pasal yang ke-62. Ayat yang pertama, peningkatan kesehatan merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat untuk mengoptimalkan kesehatan melalui kegiatan penyuluhan atau kegiatan lain untuk menunjang tercapainya hidup sehat. Ayat yang kedua, pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan atau masyarakat untuk menghindari atau mengurangi risiko, masalah, dan dampak buruk dari penyakit. Ayat yang ketiga, pemerintah daerah menjamin dan menyediakan fasilitas untuk kelangsungan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Ayat yang keempat, ketentuan lebih lanjut tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit diatur dengan Peraturan Menteri. Lanjut pada pasal yang ke-67, ayat yang pertama, pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Ayat yang kedua, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagai dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jadi, kalau bisa saya ringkaskan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal yang ke-10 itu berbicara tentang hormati hak orang lain untuk lingkungan yang baik. Sedangkan untuk pasal 24, nakes harus memenuhi kode etik dan kode etik ini diatur oleh organisasi profesinya. Kemudian, pasal 57 berbicara tentang rahasia kondisi pasien. Pasal 59 berbicara tentang pengobatan tradisional berupa keterampilan atau ramuan harus diawasi dan dibina oleh pemerintah. Kemudian pasal yang 60 yaitu pengobatan tradisional yang menggunakan alat atau teknologi harus ada izin dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 62 berbicara tentang peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian pasal yang ke-67 berbicara tentang pengambilan spesimen atau organ tubuh hanya untuk nakes yang memiliki wewenang dan keahlian. Jadi saya rasa sudah jelas ya untuk terkait pasal-pasal yang ada di FR ini. Untuk lebih jelasnya lagi teman-teman mungkin bisa saya screenshot untuk lebih baca-baca dan mengulangnya lagi. Kita lanjut lagi pada FR yang selanjutnya. FR yang selanjutnya yaitu FR yang kelima, yaitu mengenai tema Hari Kesehatan Nasional tahun 2015. Hari Kesehatan Nasional seperti yang kita tahu bersama itu jatuh pada tiap tanggal 12 November. Untuk itu, karena pada salah satu FR itu dia bertanya tentang tema HKN tahun 2015, oleh karena itu saya harus merangkumkan tema daripada HKN mulai dari tahun 2014 sampai pada tahun 2019 seperti yang teman-teman bisa lihat di tabel ini. Pertama, tahun 2014. Tema HKN-nya yaitu Indonesia Cinta Sehat dengan subtema Sehat Bangsaku, Sehat Negeriku. Kemudian tahun 2015, tema HKN yaitu Generasi Cinta Sehat, Siap Membangun Negeri. Tahun 2016, temanya Indonesia Cinta Sehat dengan subtema Masyarakat Hidup Sehat, Indonesia Kuat. Tahun 2017, Sehat Keluargaku, Sehat Indonesiaku. Kemudian pada tahun 2018, tema HKN yaitu Aku Cinta Sehat dengan subtema Ayo Hidup Sehat Mulai Dari Kita. Kemudian pada tahun 2019, tema HKN yaitu Generasi Sehat Indonesia Unggul. Jadi sudah jelas ya untuk tema HKN dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Kita langsung lagi pada FR yang selanjutnya, yaitu FR yang ke-6 mengenai tema Hari Cuci Tangan dan Langkah Cuci Tangan. Hari cuci tangan pakai sabun itu tentu saja kita tahu bersama itu pada tanggal 15 Oktober. Jadi tiap 15 Oktober itu diperingati sebagai Hari Cuci Tangan. Untuk temanya pada tahun 2015 itu mengambil tema Tangan Bersih Pangkal Sehat. 2016 mencuci tangan penting untuk dibiasakan. 2017 hal sederhana dapat berdampak besar bagi masa depan. 2018 tangan yang bersih resep untuk kesehatan. Tahun 2019 tangan bersih untuk semua. Kemudian lanjut untuk pembahasan langkah cuci tangan. Untuk mengenai prosedur atau SOP daripada langkah cuci tangan ini, saya mengambilnya dari Twitter Kemenkes RI. Jadi, di sana dikatakan bahwa ada 7 daripada langkah cuci tangan yang sudah disesuaikan oleh Kemenkes RI berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh WHO. Langkah yang pertama yaitu basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan. Yang kedua, usap dan gosok kedua telapak tangan dengan sabun. Yang ketiga, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang keempat, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang kelima, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang keenam, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan yang ketujuh, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok secara perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Jadi, ini adalah 7 langkah cuci tangan yang dikeluarkan oleh Kemenkes di Twitternya berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh WHO. Jika teman-teman memiliki referensi lain, teman-teman bisa bantu juga untuk komen di kolom komentar. Tentu saja yang saya gunakan ini adalah 7 langkah cuci tangan yang menggunakan sabun. Beda halnya atau beda lainnya dengan yang menggunakan hand scrub. Lanjut, kita masuk pada FR yang selanjutnya, yaitu FR yang ke-7 mengenai PHBS di tatanan sekolah. Jadi paling sering keluar itu mengenai PHBS di tatanan keluarga dan di tatanan sekolah. Yang pertama, manfaat PHBS di sekolah.
PHBS di sekolah merupakan kegiatan memberdayakan siswa, guru, masyarakat lingkungan sekolah untuk mau melakukan pola hidup sehat untuk menciptakan sekolah sehat. Kemudian, manfaat PHBS di sekolah mampu menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, meningkatkan proses belajar mengajar, dan para siswa, guru, hingga masyarakat lingkungan sekolah menjadi lebih sehat. Kemudian, indikator PHBS di sekolah ini wajib teman-teman harus tahu ya. PHBS di sekolah merupakan langkah untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar bisa dan mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dalam menciptakan sekolah yang sehat. Contoh PHBS di sekolah: yang pertama, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, mengkonsumsi jajanan sehat. Yang ketiga, menggunakan jamban bersih dan sehat. Yang keempat, olahraga yang teratur. Yang kelima, memberantas jantik nyamuk. Yang keenam, tidak merokok di lingkungan sekolah. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang kedelapan, melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ya, kita masuk pada FR yang berikut, yaitu FR yang ke-8, yaitu terkait imunisasi yang dilakukan pada anak SD. Untuk sasaran daripada imunisasi ulang pada anak SD itu ada pada anak SD kelas 1, kelas 2, dan kelasnya yang kelima. Kemudian untuk imunisasinya itu ada imunisasi campak, DT, TD. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya itu ada pada bulan Agustus dan ada pada bulan November. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat pada tabel 3 jadwal imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dasar. Tentu saja ini referensinya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi. Lanjut kita masuk pada FR yang ke-9, yaitu terkait suntik DPT di mana dan dosisnya bagaimana. Nah, untuk tabel ini nih saya sarankan untuk teman-teman sudah harus paham dan mengerti dan juga hafal di luar kepala terkait hal ini. Karena dengan hafal tabel ini saya teman-teman sudah bisa menjawab semua soal yang berkaitan dengan imunisasi dasar pada anak usia di bawah 1 tahun atau mulai dari usia 0 sampai 9 bulan. Terkait FR, suntik DPT ini di mana? Yaitu pada paha untuk bayi dan lengan kanan untuk batita. Kemudian dosisnya itu adalah 0,5 ml. Jadi sudah jelas ya. Untuk lebih jelasnya saya akan baca keterangan ini supaya teman-teman lebih paham lagi terkait imunisasi dasar. Pemberian imunisasi disesuaikan dengan usia anak. Imunisasi dasar lengkap, bayi berusia kurang dari 24 jam diberikan imunisasi hepatitis B, kemudian usia 1 bulan diberikan BCG dan polio, usia 2 bulan diberikan DPT, HIV pertama dan polio yang kedua, usia 3 bulan diberikan DPT, HIV kedua dan polio yang ketiga, kemudian usia 4 bulan diberikan DPT, HIV ketiga, polio keempat, dan IPV atau polio suntik. Dan pada usia 9 bulan diberikan campak atau MR. Kemudian untuk imunisasi lanjutan bayi bawah 2 tahun atau baduta usia 18 bulan diberikan imunisasi DPT, HIV, dan campak atau MR. Lanjut lagi, kelas 1 SD madrasah atau sederajat diberikan DT, campak atau MR. Kemudian kelas 2 dan kelas 5 SD madrasah sederajat diberikan TD. Sudah jelas ya berdasarkan tabel yang sebelumnya. Kemudian vaksin hepatitis B diberikan untuk mencegah penyakit hepatitis B yang dapat menyebabkan pengerasan hati yang berujung pada kegagalan fungsi hati dan kanker hati. Kemudian imunisasi BCG diberikan guna pencegah penyakit tuberkulosis. Jelas ya. Imunisasi polio tetes diberikan 4 kali pada usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan untuk mencegah lumpuh layu. Kemudian imunisasi polio suntik pun diberikan 1 kali pada usia 4 bulan agar kekebalan terbentuk semakin sempurna. Sudah jelas ya. Kemudian imunisasi campak diberikan untuk mencegah penyakit campak yang dapat mengakibatkan radang paru berat atau pneumonia, diare, atau menyerang otak. Kemudian imunisasi MR diberikan untuk mencegah campak sekaligus rubella. Vaksin DPT, HIV diberikan guna mencegah 6 penyakit, yaitu difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh infeksi kuman HIV. Jadi sudah jelas ya untuk keterangan daripada tabel imunisasi mulai daripada usia 0 sampai 9 bulan yang teman-teman harus ketahui. Ya, kita masuk pada FR yang ke-10, yaitu tentang subsistem daripada SKN. Nah, untuk subsistem dari SKN atau Sistem Kesehatan Nasional ini
ada 7 poin, yaitu subsistem upaya kesehatan, yang kedua subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, yang ketiga ada subsistem pembiayaan kesehatan, yang keempat subsistem sumber daya manusia kesehatan, yang kelima subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang keenam subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang ketujuh subsistem pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 7 subsistem yang terkait mengenai sistem kesehatan nasional. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa nonton pada materi saya terkait FR materi Sistem Kesehatan Nasional SKB Umum tahun 2019-2020 yang akan saya taruh di kolom deskripsi juga. Yap, demikianlah pembahasan FR SKB Kesehatan Umum untuk hari keempat, 5, dan yang keenam. Jangan lupa teman-teman juga nonton terkait FR hari pertama, hari kedua, dan hari yang ketiga. Jangan lupa subscribe. Jika suka dengan video ini, teman-teman bisa like, dan jika tidak suka dengan video ini, teman-teman bisa dislike. Nah, ini terakhir ada pengumuman mengenai 10 orang pemenang paket materi SKB dari Beta Nurse. Jadi untuk teman-teman yang namanya ada di sini, teman-teman harap untuk menghubungi saya di nomor yang ada di kolom deskripsi. Saya tunggu sampai upload video saya yang selanjutnya. Jika tidak ada, maka saya akan anggap hangus. Teman-teman yang belum menang atau belum terpilih, teman-teman jangan berkecil hati. Di kolom komentar video ini saya akan memberikan juga pertanyaan, dan apabila untuk teman-teman yang beruntung, teman-teman juga akan mendapatkan 10 paket materi SKB dari Beta Nurse secara gratis. Ya, sekian dari saya untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam dari Timur.